Masa yang dapat tahu benar dari absen 7. Nama aku tadi Fitri dari absen 31. Nama saya Sabrina Teranisa dari absen 25. Sistem pernafasan adalah sistem organ yang bertanggung jawab atas proses pertukaran gas, yaitu pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Sistem ini penting untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh melalui proses respirasi seluler. Oke, saya akan menjelaskan organ-organ manusia. Satu, ada hidung. Hidung adalah gerbang utama udara masuk ke tubuh. Hidung punya rambut-rambut halus dan lendir yang berfungsi buat menyaring debu dan kotoran biar gak ikut masuk ke paru-paru. Dan itu, hidung juga bantu menghangatkan udara sebelum masuk lebih dalam. Nah, yang kedua, ada faring, tenggorokan bagian atas. Selain itu, dari hidung udara lewat faring ini tuh semacam jalan penghubung antara hidung dan trakea. Faring juga dilewati makanan. Makanya ada katup khusus yang bantu biar makanan gak nyasar ke saluran pernapasan. Nah, yang ketiga ada laring. Istilah tempat pilar suara berada. Kalau kita bicara, pilar suara ini pasti ikut bergetar dalam menghasilkan suara. Selain itu, laring juga punya katup yang namanya epiglotis buat mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan. Nah, yang keempat ada trakea, batang tenggorokan. Trakea ini kayak pipa yang nyambungin laring ke paru-paru. Dindingnya dilapisi lendir dan rambut halus buat nyambung kotoran yang masih ke bawah dari udara. Kalau ada kotoran yang nyangkut, biasanya kita refleks batuk buat ngeluarinnya. Nah, yang kelima ada bronkus. Dari trakea, udara masuk ke bronkus ini kayak cabang jalan tol yang mengarah ke paru-paru dan kanan. Bronkus juga masih punya lapisan lendir dan sila buat nyaring debu dan kotoran. Nah, yang keenam ada bronkiolus. Kalau bronkus itu cabang besar. Nah, kalau bronkiolus ini cabang-cabang kecilnya. Utama makin mendekati tempat utama buat pertukaran oksigen. Dan yang ketujuh ada alveolus. Nah, ini dia tempat oksigen beneran masuk ke darah. Alveolus ini kantong-kantong udara kecil yang dikelilingi pembuluh darah. Disinilah oksigen dari udara masuk ke darah dan karbon dioksida dari darah dikeluarkan buat dihambatkan saat kita bernapas. Nah, segitulah itu tadi organ-organ pernapasan kita. Intinya sama bagian ini kerjasama biar kita bisa bernapas dengan lancar. Makanya jaga kesehatan pernapasan dengan cara hindari polusi, gak merokok, dan rajin olahraga ya. Pernapasan dada adalah salah satu jenis pernapasan manusia yang terjadi dengan bantuan otot antar tulang rusuk. Dalam pernapasan ini, udara masuk dan keluar dari paru-paru, terutama karena gerakan tulang rusuk dan otot di sekitarnya. Proses pernapasan dada inspirasi. Otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat ke atas dan keluar. Volume rongga dada membesar, tekanan udara di paru-paru menurun, dan udara masuk. Ekspirasi, otot antar tulang rusuk berelaksasi sehingga tulang rusuk kembali ke posisi semula. Volume rongga dada mengecil, tekanan udara di paru-paru meningkat, dan udara keluar. Ciri-ciri pernapasan dada lebih dangkal dibanding pernapasan perut. Pernapasan perut adalah jenis pernapasan yang melibatkan diafragma, yaitu otot berbentuk kubah yang terletak di paru-paru. Pernapasan ini lebih dalam dan efisien dibandingkan pernapasan dada. Proses pernapasan perut, inspirasi. Diafragma berkontraksi dan bergerak ke bawah. Volume rongga dada bertambah, tekanan udara dalam paru-paru menurun sehingga udara masuk ke paru-paru. Perut tampak mengembang karena dorongan diafragma ke bawah. Ekspirasi, diafragma berelaksasi dan kembali ke posisi semula, yaitu ke atas. Volume rongga dada mengecil, tekanan udara meningkat sehingga udara keluar dari paru-paru. Perut kembali ke posisi semula. Di sini saya akan membahas tentang jalur CO2 dan O2 di dalam tubuh. Nah, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan kenapa oksigen itu bisa masuk dalam tubuh kita.
Nah, jadi oksigen itu masuk karena adanya perbedaan tekanan dari luar tubuh kita dan di dalam tubuh kita, khususnya di paru-paru. Jadi, ketika paru-paru berkontraksi, tekanan di dalam paru-paru itu akan menjadi lebih tinggi dibanding tekanan yang di luar tubuh kita. Makanya, oksigen itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Dan oksigen masuk ke dalam tubuh kita itu melalui proses difusi. Jalur proses masuknya O2 ke dalam tubuh kita. Nah, jadi ketika ada perbedaan tekanan antara luar tubuh kita dan dalam tubuh kita, O2 lalu akan berdifusi ke dalam tubuh kita. Nah, organ pertama yang dilewatinya adalah hidung, yang kedua faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, dan kemudian alveolus. Nah, di alveolus inilah terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida, antara O2 dan CO2. Nah, oksigen yang masuk alveolus akan berdifusi ke dalam pembuluh darah. Pembuluh darah kapiler kemudian akan masuk lagi ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh dan disebarkan ke setiap sel-sel. Di dalam pembuluh darah, O2 itu diangkut oleh eritrosit karena eritrosit mengandung hemoglobin, dan hemoglobin yang berkaitan dengan oksigen disebut oksihemoglobin, dan itu sangat diperlukan untuk mengubah glukosa menjadi energi untuk kita pakai sehari-hari. Nah, bagaimana dengan CO2? Jadi CO2 itu dihasilkan dari sisa-sisa sel metabolisme tubuh yang sudah tidak diperlukan lagi. Kemudian akan masuk ke dalam vena, yang kemudian akan masuk lagi ke dalam paru-paru, kemudian menuju kapiler darah, dan dari kapiler darah akan ke alveolus untuk dikeluarkan ke luar tubuh. Iya, halo Nat. Dia lagi belajar apa? Lagi belajar gangguan pernafasan. Bibi tau gak, katanya aku tuh punya penyakit turunan. Nah, penyakit turunannya namanya asma. Kamu tau gak sih penyakit asma itu apa? Nah, di sini ada. Asma itu terjadi penyempitan saluran pernafasan atau hipersensitivitas bronchiolus yang akan menyebabkan si penderita asma itu merasakan sakit dada dan batuk-batuk. Maksudnya aku kayak sering sesak nafas gitu ya. Terus kayak nenek aku juga nih, nenek aku tuh sering batuk-batuk di rumah. Saya ke dokter dan didiagnosis sama dokter itu katanya TBC. Kamu tau gak TBC itu apa? Nah, kalau di sini TBC itu penyakit tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacteria tuberculosis yang menyebabkan munculnya tuberkel alveolus yang menyebabkan gangguan difusi oksigen kepada si penderita. Kalau misalkan batuk, ada hubungannya juga nggak sama sesak nafasan? Iya, yang juga kalau dalam biologi itu namanya bronkitis atau peradangan di bronkus. Gak cuma bronkitis, ada juga kayak faringitis, itu terjadi peradangan di faring. Terus ada sinusitis, itu terjadi di rongga hidung. Terus juga ada laringitis, itu terjadi di laring. Oh gitu ya. Tahu kan? Iya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.